Selamat sore Sobat Kremes di seluruh dunia di mana berada. Salam kremes berkata dalam kembali berjumpa dengan Mobon 153 hari ini 20 Juni 2020. Gimana sorenya? Masih semangat? Penuh inspirasi? Kita ngopi dulu. Hari ini Kompas memberitakan tentang tim teknis kartu prakerja. Ini masih di sekitar pekerjaan, dunia pekerjaan yang sungguh terpuruk ya. Bahkan diramalkan pengangguran bisa lebih banyak. Mungkin sudah banyak ya. Lalu ini ada kabar harapan baru, Bandung Rumah Inovasi hadapi COVID-19. Ini di Bandung memunculkan laboratorium dan juga riset-riset untuk penelitian COVID ini karena dirasa sarana fasilitas kesehatan untuk COVID ini belum memadai. Wah, ini di politik dan hukum. Ini saat sidang kabinet yang menuju kebiasaan baru dibobol Raisa. Ini sidang dimulai setelah 3 bulan tidak sidang kabinet ya. Ini dipimpin oleh Jokowi. Nah, ini para wartawan tidak bisa masuk, malah Raisa bisa masuk, dan Raisa mengatakan untuk masuk di sidang itu, wah ini ada protokol yang sangat ketat. Tidak hanya masker tapi juga jaga jarak dan pengukuran suhu hingga tes cepat. Wah, ini protokol ini untuk semua orang yang boleh dan bisa masuk ruang sidang. Wah, ini contoh yang luar biasa ketat ya. Lalu apalagi, wah MA potong hukuman lagi. Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan bekas panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi dan terpidana perkara Bank Senturi Robert Tantular. Wah, mengenai hukum ini kadang-kala kita tidak bisa memahami ya, kadang ada politiknya. Lalu apalagi, ini pendidikan. Wah, ada bantuan untuk mahasiswa seperti yang dilakukan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia bulan lalu. Pemerintah akhirnya memberikan kelonggaran pembayaran uang kuliah tunggal. Wah, semoga menjadi keringan mahasiswa ya. Lalu, wah ini berita juga tentang lingkungan dan kesehatan. Pengendalian COVID-19 belum efektif. Pengendalian COVID-19 di Indonesia dinilai masih belum efektif. Hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi dan beratnya tekanan ekonomi sehingga banyak warga terpaksa beraktivitas di luar rumah meski dalam kondisi berisiko tertular penyakit yang disebabkan oleh virus corona tipe baru itu. Wah, ini memang luar biasa ya. Kita harus sungguh waspada sendiri untuk saat pandemi yang memang berat ini. Wah, ini lalu ada artikel bagus untuk kita semua ini. Melek keuangan dan mandiri finansial. Nah, gimana Sobat Kremes, ini sudah melek keuangan, mandiri finansial? Wah, kalau dikatakan di sini melek keuangan itu mengetahui, mengerti tentang produk jasa keuangan dan memahami resikonya, memahami manfaatnya. Nah, mungkin sangat diharapkan kita itu menjadi pribadi-pribadi yang super ya di saat pandemi ini. Tidak hanya bisa menghabiskan uang, namun sungguh bisa mengatur, mengelola keuangan dengan baik. Nah, mungkin sederhananya itu melek keuangan itu bisa mengelola, bisa mengatur keuangan. Sekali lagi, tidak hanya bisa menghabiskan uang. Nah, mengatur keuangan itu yang pertama punya rencana. Nah, punya rencana, lalu kemudian pelaksanaan, eksekusinya, lalu mau mengevaluasi ya, seperti waktu itu ketika ponakan saya mau kerja ini di Surabaya jadi guru. Wah, adik saya, omnya itu memberi wejangan atau nasihat, besok bulan pertama kamu catat kebutuhanmu itu apa aja. Nah, nanti bulan kedua itu
bisa ditata, dipetakan kebutuhanmu seberapa, lalu gaji pendapatanmu berapa, sehingga nanti bisa mulai direncanakan untuk bisa nabung, lalu pos kebutuhan makanan, pos kebutuhan yang lain dan lain sebagainya bisa diatur. Nah, itu luar biasa ya. Semoga Sobat Kremes juga mau merencanakan, mengelola keuangan ya, melek keuangan. Nah, lalu tentang mandiri finansial. Nah, gimana Sobat Kremes ini, sudah mandiri finansialnya atau masih bingung finansial? Nah, ternyata untuk mandiri itu butuh latihan, butuh proses. Nah, yang pertama itu budaya menabung. Ini budaya ini tidak mudah dikatakan, namun cukup sulit untuk dilakukan. Nah, perlu dilatih sejak dini untuk belajar menabung. Nah, semoga kita mau belajar dan orang tua mau ngajari anak-anaknya menabung. Sungguh-sungguh nanti anaknya di saat dewasa tahu dan bisa menabung, menjadi karakter, menjadi budaya kita semua. Nah, lalu yang kedua, mengenai utang atau pinjaman. Nah, siapa yang suka utang, suka pinjaman? Nah, pinjaman ini ada dua jenis, yaitu pinjaman utang produktif dan konsumtif. Nah, mana yang harus dihindari? Ya, yaitu yang konsumtif, yaitu pinjam untuk seneng-seneng, pinjam untuk beli ini beli itu yang tidak terlalu menghasilkan. Nah, kalau itu harus dihindari, pinjam konsumtif. Nah, kalau yang pinjam produktif, pinjam untuk membuka usaha, untuk berusaha, nanti sehingga mendapatkan keuntungan, mendapatkan berkah dari situ. Itu bagus. Nah, semoga Sobat Kremes bisa membedakan utang, pinjaman produktif dan konsumtif ya. Lalu yang ketiga, kita boleh kembali belajar untuk melihat masa depan dengan mandiri finansial, yaitu investasi ya. Kalau di bank itu ada namanya deposito. Nah, itu ada bunganya yang cukup besar, meskipun hari ini turun, hari-hari ini turun. Nah, semoga sungguh-sungguh kita mengelola. Kalau bukan deposito ya, kalau ibu-ibu ini suka perhiasan, gelang, kalung, itu bagus, itu beli namun tidak usah dipakai, tidak usah dipamer-pamerkan. Nah, semoga ini malah menjadi investasi yang tidak kena inflasi, mengikuti inflasi emas itu. Nah, mungkin juga yang lainnya, tanah dan lain sebagainya itu. Lalu yang keempat, menyiapkan dana darurat. Nah, situasi pandemi ini menyadarkan kita bahwa kemungkinan terjelek, terburuk itu ada. Nah, semoga kita siap dalam hal finansial sehingga kita tidak bingung, kita tidak terpuruk. Nah, semoga kita mampu memberikan pos dana darurat. Nah, oke Sobat Kremes, semoga kita disadarkan untuk melek keuangan dan mandiri finansial. Kita ngopi dulu. Jumpa di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, komen-komen yang positif. Tuhan memberkati. Salam Kremes, Kremes berkah dalam.